Mereka sudah menggelontorkan uang besar-besaran waktu mencalonkan presiden, sekarang saatnya balik modal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial dikemparkan dengan pernyataan kontroversi dari Megawati Soekarno Putri terkait minyak goreng. Megawati mengaku sangat heran dengan pola pikir masyarakat Indonesia yang begitu ketergantungan dengan minyak goreng. Menurutnya, pola pikir ini perlu diubah sehingga tidak bergantung pada minyak goreng saja. Banyak netizen yang menyayangkan pernyataan itu keluar dari Megawati yang pernah menjabat sebagai Presiden RI kelima dan Ketua Umum PDIP yang mengklaim sebagai Partai Wong Cilik. Netizen memprotes Megawati yang tidak memahami kondisi real masyarakat bawah saat ini. Mereka pun mengaitkan pernyataan Megawati dengan ceramah Cak Nun yang mengatakan bahwa masyarakat seharusnya tahu diri dengan Megawati yang tidak memiliki pemahaman seperti masyarakat kecil pada umumnya. Bagaimana tanggapan dari anggota muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada kesempatan ini kita membahas sesuatu yang lagi-lagi membuat kita terkagum-kagum, tanda petik. Mungkin pada kesempatan ini kami membahas dari sudut pandang berbeda yang pada umumnya ya. Jadi mohon dimaklumi saja. Terlepas itu semua, inilah dinamika kita bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Sebagaimana biasa, kami petik berapa kata atau satu kalimat atau dua kalimat dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baghyan bainahum fadallahu alladhina amanu. Kami ulangi. Baghyan bainahum fadallahu alladhina amanu. Baghyan bainahum fadallahu alladhina amanu. Subhanallah. Bil makna kedengkian yang terjadi di antara mereka. Kedengkian baghyan bainahum. Kedengkian yang ada di antara mereka. Kemudian dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, fahadallahu alladhina amanu, memberikan suatu pencerahan kepada mereka yang sudah terlanjur saling iri dan dengki di antara mereka. Kedengkian itu muncul sederhana saja sebagaimana filosofinya kehidupan. Adanya dengki dan iri itu karena tidak kebagian ataupun tidak mendapatkan porsi yang sama atau sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkannya. Ini yang terjadi di pemerintahan Bapak Haji Joko Widodo sekarang ini. Miris tentunya, tapi mau dibilang apa? Kelangkaan minyak goreng itu tidak semerta-merta
kejadian antara efek global. Walaupun ada, tapi itu hanya efek saja. Tapi memang ini sudah disetting sedemikian rupa. Ya, karena bukan rahasia umum, untuk menjadi seorang presiden di Republik Indonesia ini butuh dana besar. Otomatis butuh sponsor. Dan sponsornya tidak bisa sponsor yang abal-abal. Sponsornya yang jelas, terukur kapasitas dan kualitas sang sponsor tersebut. Nah, ini momen kelangkaan minyak goreng atau naiknya harga minyak di dunia akibat perang Soviet dan Ukraina, imbasnya ke seluruh negara manapun, apalagi negara kita, walaupun kita penghasil terbesar, salah satu penghasil terbesar di dunia kelapa sawit, tapi karena manajemennya kurang baik, ya seperti ini. Ini adalah momen yang dimanfaatkan para sponsor-sponsor yang mendukung sang presiden jadi presiden saat ini untuk balik modal. Di sini rakyat harus memaklumi, sebagaimana kata ketua umum. Karena memang permakluman ini untuk adanya kembalinya modal para sponsor. Di momen seperti inilah sponsor-sponsor mengambil kembali uang yang sudah digelontorkan untuk menjadikan seseorang presiden. Nah, inilah yang dikatakan lahirlah istilah-istilah mafia. Itu hanya istilah-istilah saja. Tapi yang jelas, semua mafia-mafia itu adalah sponsor. Suka tidak suka, ini fakta dan nyata. Tidak perlu kita menutup-nutupi. Tidak mungkin seorang presiden naik jadi seorang presiden dengan uang sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin, impossible. Karena butuh sponsor. Inilah namanya politik, bagi-bagi kue. Ketika jagonya jadi seorang presiden, jadi seorang gubernur, jadi seorang bupati, maka konsekuensinya ya bagi-bagi kue. Artinya mendapat apa, siapa mendapat apa mendapat siapa, proyek tentunya. Nah, karena harga minyak sangat tinggi saat sekarang ini, maka tidak sedikit minyak goreng kita pun diseludupkan ke luar negeri, karena dibandingkan untuk dijualkan di Indonesia itu lebih untung dijual di luar negeri. Ya, makanya banyak para pemain-pemain atau mafia-mafia minyak goreng menjualnya ke luar negeri, bukan di dalam negeri. Itulah kenapa langka, karena memang dimainnya pasar di luar negeri lebih real dan lebih signifikan untuk keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Nah, terjadilah ketoprak humor di Indonesia ini, membuat skenario seakan-akan panik, seakan-akan membela rakyat, tapi tetap saja endingnya minyak goreng kosong di lapangan. Tapi tetap dagelan yang nggak lucu harus dipertontonkan di Republik Indonesia ini. Harus biar terkesan ada kerjanya DPR, menterinya ada kerja, bagian keamanan biar infeksi mendadak. Itu biasalah, itu namanya politik ya, harus buat sandiwara dulu. Nah, sandiwara yang paling nggak lucu ketika ketua umum mengeksploitasi ya, berfilsafat tentang kenapa sih rakyat membutuhkan minyak goreng, kenapa nggak ngerebus saja atau bakar-bakar. Itu sangat bagus loh, itu ciri khas karakter rakyat Indonesia, merebus, bakar-bakar ya, misalnya bakar ayam, bakar ikan, nggak perlu pakai minyak. Lagi pula kata beliau ya, yang kami kutip dari YouTube, kami dengar jelas dan lihat, lagi pula ngelihat rakyat Indonesia tuh gemuk-gemuk itu nggak bagus loh ya, gemuk-gemuk itu nggak bagus, kolesterol itu akibat banyak makan minyak. Itu bukan masalah kelangkaan atau naiknya harga minyak goreng gila-gilaan, tapi di sini lebih kepada nuansa politik yang realistis terjadi. Inilah yang dikatakan inilah momen saatnya para sponsor untuk balik modal sebesar-besarnya. Makanya tidak ada yang berani berbicara terlampau detail masalah minyak goreng ini ya. Untung saja aparat keamanan tidak represif, main tangkap-tangkapin ya, dibiarkan orang berceloteh tentang minyak goreng
mau pro mau kontra dibiarkan ya. Bagus juga ada demokrasinya ya. Bayangkan kalau nanti ngomong minyak goreng anti pemerintah langsung ditangkap kan, lucu juga kan. Nah, ibda bil basmalah sallu ala nabi. Jadi dalam hal ini kita harus menggarisbawahi bahwasanya ini murni pure balik modalnya para sponsor yang telah mendukung pemerintahan sekarang ini. Mereka sudah menggelontorkan uang besar-besaran waktu mencalonkan presiden, sekarang saatnya balik modal. Oleh karena itu, kedengkian yang terjadi di antara para pemain di pemerintahan itu tersebut adalah kedengkian yang positif kalau kami katakan. Kenapa positif? Ya karena ini sangat-sangat bagus dagelannya ya. Anggota DPR mengkonter pemikiran-pemikiran pemerintah lewat menterinya ya. Menteri Perdagangan kena sentil, kena tegur. Menteri Perdagangan langsung mencari kambing hitam, siapa? Mafia ya. Siapa yang bisa kenal mafia? Siapa yang bisa menangkap mafia Indonesia? Dari Indonesia ini berdiri sampai sekarang namanya mafia nggak pernah bisa ketangkap, karena makanya namanya mafia ya. Mafia ya, kalau udah sebut mafia itu berarti tidak mungkin bisa tersentuh. Buat kontroversi, cabut lagi keputusannya. Begitu pejabat di negara Republik Indonesia kita ini ya, membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Nanti kalau sudah rakyat demo atau marah, nanti dicabut lagi, diganti lagi. Jadi memang pejabat kita ini suka bereksperimen dengan kebijakan-kebijakannya. Subhanallah, al-akhir baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu. Kedengkian-kedengkian yang terjadi di antara internal pemerintah menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat. Menteri satu sama menteri lain saling bermusuhan, saling senggol menyenggol, saling jatuh menjatuhkan. Ini sebenarnya negara kita sedang sakit amat sakit ya. Menggunakan momentum minyak goreng langka untuk menjegal satu sama lain, menindas satu sama lain, dan mengorbankan rakyat banyak. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga pembahasan seperti ini bisa mencerahkan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.